radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Baitnya berapa? Hah? 220. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqsadatun awsadtu yusbihu kulluhu. Takhayyarahu ahlul adai mu'allalan. Wa muqsadatun, dan lafaz muqsadah itu awsadtu diambil dari kata awsadtu, yusbihu kulluhu, menyerupai semuanya. Takhayyarahu, yang telah memilihnya, ahlul adai. Siapa ahlul ada? Yaitu ahlul ada, mu'allalan, karena beberapa alasan. Al-makna, maknanya adalah tadammana hadzal baitu, meliputi atau menghimpun bait ini an-naw'al khamisah, yaitu macam yang kelima, al-mustasna minal ibdali, yaitu pengecualian daripada ibdal. Jadi oleh Susi ada beberapa kata yang tetap dibaca ibdal, dibaca tidak ibdal, yang seharusnya Susi itu baik pada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il dibaca dengan ibdal, tetapi beberapa kata itu tidak dibaca ibdal oleh Susi, pengecualian. Beberapa minggu yang lalu, di bait-bait yang lalu kita sudah belajar di bait ke-218, di 216, 217, bait 218, 219, 220 sampai 221. Nanti kita membaca itu yang dikecualikan oleh Susi maksud saya. Jadi ada beberapa kata Susi mengibdalkan setiap hamzah sukun ya dengan huruf mad yang sejenis dengan harokat huruf sebelumnya. Tapi kecuali pada 6 macam. Pertama udah dipelajari kemarin, hamzah sukun karena dijazamkan, seperti misalnya lafaz apa kemarin, tasuhum, yasha, yuhayyi, aunan sa'ha, amlam yunabba, itu. Yang kedua ada hamzah sukun karena mabni, itu minggu kemarin, wahayyi lana ambihum nabi arji'hu misalnya. Iqra, itu lafaz-lafaz tersebut oleh Susi dibaca dengan tanpa ibdal. Kemudian hamzah sukun ya pada kata-kata tu'wi minggu kemarin tuh. Itu juga pengucapan sukun hamzahnya lebih ringan daripada ibdalnya. Bahasa di dalam kalimatnya itu wa tu'wi akhaffu bihamzi wa riyan bitarkil hamzi yusbihu al-ibtila. Jadi di situ kalimat tu'wi kemudian wa tu'wi oleh Susi tetap membaca dengan dengan tahqiq. Jadi tidak dibaca dengan ibdal. Kenapa tidak dibaca ibdal, dibaca tahqiq? Karena lebih ringan, akhaffu bihamzi, lebih ringan membaca hamzanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hamzah sukun pada kata riya. Nah, jadi riya di sini
juga sama kemarin ya, athathau wariyah. Nah, itu juga pengecualian. Susi tidak membaca dengan apa? Dengan ibdal, tapi Susi membaca wariyah dengan tahqiq ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah muqsadah. Lafaz muqsadah itu diambil tadammana hadzal baitun naw'al khamisa, meliputi bait ini adalah macam yang kelima, an-naw'al khamisa, macam yang kelima yang tidak dibaca ibdal oleh Susi, al-mustasna minal ibdal, pengecualian daripada ibdal oleh Susi, wa huwa kalimatu muqsadah, yaitu kalimat muqsadah. Kalimat muqsadah fi suratil baladi wal humazah, yaitu pada surat apa? Pada dua surat al-balad dan al-humazah. Pada surat al-balad dan al-humazah di sini dikatakan wa qad ikhtalafa ulama'ul arabiyyah, sungguh berbeda pendapat ulama Arabi fi istiqaqi hadhil kalimati, pada sumber kalimat ini. Fadhahabat ta'ifatun, maka berpendapat sekelompok orang, wa minhum, di antara mereka sekelompok orang tadi Abu Amr al-Basri, yaitu Abu Amr al-Basri, ila anna hadhil kalimati, bahwasanya anna hadhil kalimata, bahwasanya kalimat ini mustaqatun, yaitu terambil min asaddu, yaitu dari kalimat asaddu ya. Jadi menurut di sini dikatakan bahwa kalimat muqsadah terdapat pada dua surat, yaitu surat al-balad dan surat al-humazah. Ulama Arabi berbeda pendapat tentang sumber kalimat ini, dari mana diambil gitu, asalnya dari mana di sumber kalimat muqsadah. Maka segolongan orang berpendapat, di antara mereka adalah Abu Amr al-Basri. Dia mengatakan bahwa kalimat muqsadah itu mustaqatun, terambil dari kalimat asaddu. Gitu. Kenapa asaddu? Karena di sini dikatakan wal aslu asaddu. Asal dari kalimat asaddu adalah asaddu. Jadi ada hamzah sukun di situ. Asaddu. Mahmuzul fa'i, yang dihamzahkan dengan tadi mahmuz fa-nya itu fa'ubdilatil hamzah, itu maka diganti hamzah tadi aqsad tadi dengan apa? Digantinya dengan harfa maddin, dengan huruf mad min jinsi harokati ma qablaha, dari jenis harokat huruf sebelumnya. Itu jadi apa? Kalau dia misalnya hamzahnya sukun, huruf sebelumnya berbaris fathah tadi, maka menjadi apa? Asaddu. Jadi asaddu itu. Kenapa dia disesuaikan dengan jenis harokat huruf sebelumnya? Ya kalau dia misalnya hurufnya fathah, maka di situ ibdalnya dengan alif. Kalau dengan kasroh, dengan ibdalnya dengan ya. Kalau dengan waw, ibdalnya dengan kalau dengan ibdalnya doma dengan waw. Gitu. Jadi disesuaikan dengan huruf sebelumnya. Maka menjadi apa kalau gitu? Asalnya adalah aqsaddu, maka ketika diibdalkan hamzahnya itu maka menjadi asaddu. Fa aslu fa'il kalimati, maka asal pak kalimat itu hamzatun, yaitu hamzah, wa makna, dan artinya adalah atbaqtu. Artinya atbaqtu itu adalah aku menutup, begitu. Jadi asal pak kalimat itu berupa hamzah. Asal pak kalimat tadi berupa hamzah. Maknanya apa? Atbaqtu, aku menutup. Itu pendapat pertama. Jadi kalimat pendapat pertama itu bahwa kalimat muqsadah oleh Susi membaca dengan tahqiq, yaitu dengan muqsadah. Terdapat dalam dua surat. Itu surat apa? Surat Al-Balad, yaitu surat Al-Balad ayat 20 dan Al-Humazah ayat 8. Al-Balad ayat 20, Al-Humazah ayat 2. Alaihim narum muqsadah. Susi baca muqsadah. Aturan kan dia baca muqsadah, tapi ini dia baca muqsadah. Pengecualian oleh Susi di dua surat Al-Balad dan Al-Humazah tetap dibaca muqsadah. Nah, berbeda tuh ulama Arabi mengatakan bahwa
sumber kalimat ini dari mana nih, kok dibaca tahqiq oleh Susi? Maka sekelompok orang, di antara sekelompok orang itu adalah Abu Amr al-Basri, guru daripada As-Susi. Dia menyatakan bahwa kalimat muqsadah diambil dari kalimat asodtu. Asal daripada asodtu adalah asodtu, itu asalnya mahmuzfa. Maka diganti hamzah tadi, aktu hamzah yang sukun tadi diganti dengan apa? Dengan huruf mad. Menjadi apa? Menjadi apa berarti? Kalau asalnya amana menjadi amana, asodtu menjadi asodtu, kayak gitu. Jadi diibdal hamzahnya itu dengan huruf mad, disesuaikan daripada jenis harokat huruf sebelumnya menjadi asodtu, gitu. Itu alasan pertama. Wa dhahaba akharuna, pendapat yang lain. Nah, berpendapat akharuna, ulama yang lain mengatakan bahwa ila annaha, bahwasanya min awsadtu, lafaz muqsadah, annaha hak kembali pada muqsadah, itu lafaz muqsadah. Muqsadah itu min awsadtu, muqsadah diambil dari kalimat awsadtu. Mahmuzul fa, mahmuz fa, ya, dihamzahkan Pak. Falau ubdilat, maka jika diidalkan, ya, diidalkan apa hamzah tuh, hamzahnya kalau diidalkan bagaimana? Musodah, bisa dibaca begitu. Kan dia mengatakan pendapat kedua. Kalau tadi pendapat pertama mengatakan bahwa kalimat musodah asal kata dari asodtu, yang asalnya adalah asodtu, itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan lafaz muqsadah bukan dari asodtu atau asodtu, tapi dari apa? Dari ausodtu. Walaisa laha, dan tidak ada laha bagi lafaz muqsadah tadi aslul bil hamzah, enggak ada hamzahnya sama sekali. Enggak ada asal pada hamzah sama sekali, enggak ada. Ausodtu, tuh, ada enggak hamzahnya? Enggak ada tuh, maka menjadi waw di situ, ausodtu. Nah, di situ dikatakan bahwa fakhtar susiyu, maka memilih as-susi hamzah kalimatin, memilih hamzah kalimat itu muqsadah. Jadi dibaca dengan kalimat muqsadah, memakai hamzah. Susi memilihnya dengan memakai hamzah, ya, lafaz muqsadah. Jadi baca gimana Susi? Susi baca gimana? Muqsadah. Li'annaha, karena bahwasanya lafaz muqsadah tadi inda syaikhihi, dia dapat dari gurunya. Siapa gurunya? Yaitu Abi Amrin, yaitu Abu Amr. Susi baca lafaz muqsadah, dia mengambil tuh dari gurunya, gitu loh. Min asodtu, yang gurunya itu berpendapat, Abu Amr mengatakan bahwa muqsadah diambil dari kalimat asalnya adalah asodtu. Asodtu itu asal katanya asodtu, maka diibdalkan hamzahnya dengan huruf mad menjadi asodtu, mahmuzul fa, mahmuz fa-nya. Nah, sekarang di sini kalau seandainya kalau bilat hamzah tua, kalau dibaca ibdal hamzahnya musodah oleh Susi, andai kata dibaca ibdal la dhanna annaha, maka akan mengira annaha, bahwa lafaz musodah itu min lugati awsadtu. Nanti kalau seandainya kalau Susi baca musodah, maka orang akan mengira bahwa lafaz musodah itu terambil dari kalimat awsadtu. Kalau dibaca ibdal kalimat musodahnya dibaca musodah, ibdal tuh, ibdal waw. Berarti kalau begitu orang mengira bahwa lafaz musodah terambil dari kata awsadtu. Mu'talul lami, mu'talam tuh, mu'talam. Kama yaqra'u, sebagaimana membaca siapa? Ghairuhu, selain Susi. Walaisat hadhihi, dan tidak ada hadhihi lughata syaikhihi, dan ini katanya walaisat hadhihi lughata syaikhi, bukan bahasa ini dari gurunya, ini bukan bahasa gurunya. Kalimat musodah, Abu Amr nggak pernah baca musodah, tapi Abu Amr membaca lafaz musodah, diambil dari kalimat aqsadtu, gitu, paham nggak? Nah, tapi kalau dibaca musodah, maka seolah-olah kalimat ini apa? Kalau dibaca musodah, berarti kalimat itu berasal dari kalimat awsadtu. Fal maksudu, maka yang dimaksud min hamzi
min hamzi hadhil kalimati, daripada hamzah kalimat ini, an-nasu. Apa itu an-nasu? Menyatakan ala an-nasusi, bahwa Susi yaqra'u, membaca Susi bilugati syaikhi, dengan mengikuti bahasa gurunya Al-Basri, yaitu Abu Amr Al-Basri. La bil lugatil ukhra, tidak dengan bahasa yang lain. Jadi Susi membaca lafaz muqsadah ngikutin gurunya. Siapa gurunya? Abu Amr. Alaihim, jadi Susi itu alaihim narum muqsadah. Padahal kalau secara kaidah ini kan harusnya apa? Harusnya ini ibdal, tapi itu pengecualian oleh Susi karena lafaz muqsadah asal katanya mustaqnya itu diambil dari kalimat asodtu, yang asalnya itu adalah asodtu, kemudian diibdalkan hamzah yang tadi, hamzah kedua tadi diibdalkan menjadi huruf mad. Jadi baca gimana kalau menjadi huruf mad? Asodtu. Paham nggak? Paham nggak? Paham ini? Ntar saya simpulkan. Fal qiraatu, mana tadi? Nah, walihada, oleh karena ini, qala an-nadhim, berkata nadhim, yaitu pembuat nadham, ya Imam Asy-Syatibi, awsattu yusbihu, bahwa lafaz awsattu yusbihu menyerupai, yakni yaitu anna muqsadah, bahwa kalimat muqsadah itu bil ibdali, dengan membaca ibdal. Muqsadah, kalau misalnya lafaz awsattu itu menyerupai lafaz muqsadah dengan ibdal. Yusbihu lugata awsattu, yang menyerupai bahasa dengan kalimat awsattu. Fal qiraatu, maka membaca bil ibdali, dengan ibdal. Kalau dibaca ibdal tuh, maka bacaan dengan ibdal tuaddi, akan mendatangkan atau membawa ilal khuruji, kepada keluar min lugatin, dan keluar dari bahasa, ila lugatin ukhra, kepada bahasa lain. Jadi kalau dibaca ibdal muqsadah, maka akan keluar dari bahasa gurunya tadi ke bahasa yang lain. Fa ukhtiral hamzu, maka dipilih, ya, dipilih al hamzu dengan hamzah, lafaz hamzah. Apa yang dipilih hamzahnya? Lafaz muqsadah dipilih pakai hamzah, yaitu tahqiq, begitu. Liyakuna nason, agar adalah nason, yaitu menyatakan fil dilalati, bahwa hubungan ala lugati asodtu, atas bahasa asodtu allati hiya lugati Abi Amr Al-Basri, bahwa dia mengikuti bahasa asodtu tadi, allati hiya lugatu Abi Amr, yang dia itu berasal dari bahasa gurunya, yaitu Abi Amr Al-Basri. Jadi makanya Susi membaca dengan muqsadah, pengecualian. Kenapa muqsadah? Dia ngikutin bahasa gurunya, yaitu muqsadah, yang diambil dari kalimat asodtu, asalnya lafaz asodtu. Tsumma qala an-nadhim, berkata an-nadhim, kulluhu takhayyuruhu ahlul ada'i mu'allalan, semuanya telah memilihnya ahlul ada, yaitu ahlul ada mu'allalan, ada alasan-alasan tertentu, yaitu kullu ma dzukira minal mustasna, semua kullu, tiap-tiap ma dzukira, apa yang disebutkan, minal mustasna, daripada pengecualian oleh Susi. Semua yang tadi itu ada berapa tadi? Jazam karena ada jazam karena hamzah sukun karena dijazamkan, hamzah sukun karena mabni, betul nggak? Ya, betul nggak? Kemarin sudah di beberapa alasan tuh, ada 6 tempat di sini. Maka di sini dikatakan semua kalimat yang disebutkan minal mustasna, daripada pengecualian, takhayyara, maka memilih. Susi tadi memilih siapa? Memilih takhayyara, memilih istisna'ahu, pengecualiannya. Siapa yang memilihnya? Itu ulamaul qiraati wal iqra'i, yaitu ulama qiraat dan ulama iqra. Kalau ulama qiraat kan dia baca doang. Kalau ulama iqra, dia di samping membaca tapi juga menyampaikan kepada orang lain. Itu namanya iqra, muqri. Ibnu Mujahidin, seperti Ibnu Mujahid, ya, wa ghairihi, dan selain Ibnu Mujahid. Jadi ulama qiraat dan ulama iqra dia juga mengecualikan kalimat ini, mengikuti Susi dan juga Abu
Abu Amr dan selainnya. Ikhtaru, mereka memilih tahqiqal hamzi, yaitu membaca tahqiq hamzah. Jadi apa dibacanya? Muqsodah. Jadi Ibnu Mujahid, selain Ibnu Mujahid, ulama qiraat, ulama iqra itu juga memilih pengecualian yang dibaca oleh Susi dan dari gurunya Abu Amr. Pembaca lafaz muqsodah dibaca dengan tahqiq, yaitu muqsodah. Paham? Ini paham di aja, belum ngerti apa enggak? Hah? Ngerti enggak? Ikhtaru, mereka memilih tahqiqul hamzi, tahqiq hamzah bidzalika, pada kalimat-kalimat itu kulli, semuanya muallilina karena beralasan bil ilalil madhkurah, dengan alasan-alasan yang disebutkan. Au mu'allalan, atau kalimat lafaz mu'allalan al mustasna, yaitu mengecualikan atau pengecualian bil ilalil madhkurati, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Jadi saya ulangi lagi bahwa hamzah sukun pada lafaz muqsodah hamzah sukun tuh terdapat pada surat Al-Balad ayat 20 dan surat Al-Humazah ayat 8. Oleh As-Susi juga tidak diibdalkan. Sekali lagi, oleh As-Susi tidak dibaca ibdal atau tidak diibdalkan. Ya. Ilatnya apa ilatnya? Ilatnya begini. Guru As-Susi yaitu Abu Amr yang ahli tata bahasa, dia menyatakan bahwa lafaz muqsodah itu mustaq, terambil dari kalimat asodtu yang asalnya adalah asodtu. Nah, perlu diketahui bahwa di kalangan ulama-ulama Arabi, ulama-ulama tata bahasa Arab itu terjadi ikhtilaf. Waqad ikhtalafa tadi itu. Ikhtalafa ulama al-Arabiyyah fi istiqaqi hadhil kalimah. Jadi terdapat di kalangan ulama tata bahasa Arab di mana di situ terjadi ikhtilaf atas lafaz muqsodah. Sebagian menyatakan bahwa muqsodah itu terambil atau mustaq dari kalimat ausattu. Tuh sebagian, ya. Sebagian ulama Arabi menyatakan bahwa kalimat muqsodah itu mustaq dari lafaz ausattu. Gitu. Kalau dibaca ausattu dibaca ibdal, musodah berarti itu terambil dari kalimat ausattu. Nah, kemudian sebagian lagi menyatakan, diantaranya siapa sebagian kelompok tadi? Abu Amr menyatakan bahwa lafaz muqsodah itu mustaq dari kalimat asodtu yang asalnya adalah asodtu. Dan dalam hal ini, andai kata Susi membaca ibdal, nih Susi, andai kata Susi membaca ibdal musodah, berarti di situ kita lihat, berarti dia tidak mengikuti gurunya dong kalau dia baca ibdal musodah, karena musodah diambil dari kalimat ausattu dan itu bahasa yang lain diambil. Tapi kalimat kalau dia baca muqsodah berarti di situ dia mengambil dari gurunya. Bahasa gurunya adalah asattu, terambil dari kalimat asattu. Jadi muqsodah, asattu asalnya. Itu kesimpulan dari bait 220 Nazam Syatibiyah. Wa muqsadatun awsattu yushbihu kulluhu takhayyarahu ahlul adai mu'allalan. Nah, gitu. Kemudian bait 221. Perhatikan di situ. Wa barikum bil hamzi hala sukuni. Lafaz barikum bil hamzi, ya dengan hamzah. Barikum, ya barikum bil hamzi dengan hamzah. Hala sukuni, hal keadaan sukunnya tadi. Jadi keadaannya sukun, barikum. Wa qala Ibnu Ghalbun, berkata Ibnu Ghalbun biyain dengan ya, yaitu barikum tabaddala. Jadi engkau baca ibdal, dia baca ibdal. Siapa? Ibnu Ghalbun. Al-ma'na yaqra'us Susi,
membaca susi bari'ikum, lafaz bari'ikum fil maudhi'aini, pada dua tempat. Jadi lafaz bari'ikum itu tadi dalam dua tempat. Di mana dua tempatnya itu? Di suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Dengan apa susi bacanya? Bisukunil hamzi, dengan sukun hamzah. Kalau sukun hamzah berarti bagaimana bacanya? Barikum. Tulis itu. Barikum. Walakinnahu, akan tetapi susi lam yubdilu, dia tidak membaca ibdal pada lafaz barikum. Dia nggak baca barikum, enggak. Tapi dia baca barikum. Dan ini bahwa min jumlatil mustasna min ibdalil hamzi. Dia ya susi min jumlatil mustasna, termasuk jumlah pengecualian min ibdalil hamzi, daripada ibdal hamzah. Jadi nggak dibaca ibdal oleh susi. Susi murid siapa sih? Murid Abu Amr. Abu Amr punya murid berapa? Dua yang dimasyhurkan. Siapa aja? Ad-Duri dan As-Susi. Kalau disebutkan susi, berarti Duri nggak masuk, nggak mengecualikan, gitu. Kalau disebutkan susi, berarti ada yang berbeda dari susi, padahal satu guru, tapi riwayatnya dibaca berbeda dari susi. Dan ini termasuk daripada pengecualian daripada ibdal hamzah. Wa qaulun nadhimi, berkata an-nadhim, membuat nadham, hala sukunihi, lafaz hala sukunihi, ya, hal keadaan sukunnya tanbihun, itu artinya tanbih, peringatan ala anna susi, bahwa susi itu yaqra'u, membaca lafaz apa tadi, barikum tadi, bisukun, dengan sukun, barikum. Faka'annahu, maka seakan-akan Nazim qala mengatakan, Nazim seakan-akan mengatakan wastusniya lahu barikum, dan dikecualikan lahu bagi susi barikum, lafaz barikum hala sukunihi, hal keadaannya itu sakinan, sukun. Apanya yang sukun? Hamzanya sukun. Fi qiraatihi, pada bacaannya. Jadi bacanya apa? Barikum. Siapa yang baca? As-Susi. Umma akhbara, kemudian mengkhabarkan, memberitakan. Siapa? Nazim, pembuat nazam, Imam Syatibi. Anna Abul Hasani Tahiran, yaitu Abul Hasan Tahir Ibnu Ghalbun. Jadi dia kabarkan, kata Imam Syatibi mengatakan, ada yang namanya Abul Hasan Tahir Ibnu Ghalbun. Rawa itu dia meriwayatkan, saya meriwayatkan Abul Hasan Tahir Ibnu Ghalbun. Rawa meriwayatkan al-ibdala, yaitu dengan membaca ibdal, anis susi, daripada susi. Ya'an, ibdalnya dengan apa? Dengan ya. Yang tadinya barikum dia baca barikum. Yang ngomong begini siapa? Abul Hasan Tahir Ibnu Ghalbun. Dia mengatakan ada susi membaca dengan ibdal ya, barikum. Ada yang mengatakan, saya mengatakan. Itu yang meriwayatkan siapa? Abul Hasan Ibnu Ghalbun. Nah, fi hadhil kalimati, pada kalimat ini, kalimat apa? Barikum. Walakinnal muhaqqiqina, akan tetapi al muhaqqiqina, para pentahqiq, para peneliti qiraat, ya, min ulama'il qiraati, dari ulama-ulama qiraat, lam yu'awwilu, mereka tidak memberikan alasan ala hadhihi riwayati, atas riwayat ini. Jadi gini, Ibnu Ghalbun dia mengatakan, oh, lafaz barikum itu ternyata susi membaca ibdal dengan apa? Dengan ya, barikum. Cuman setelah diteliti oleh ulama-ulama qiraat, para pentahqiq qiraat menyatakan bahwa kata Abul Hasan Ibnu Ghalbun ini, dia tidak memberikan alasan atas riwayat barikum tadi. Barikum, nggak ada alasannya, nggak ditemukan alasannya. Cuma mengatakan susi ada yang membaca barikum. Kata Ibnu Ghalbun, oh, susi baca barikum, inda barikum. Tetapi ketika ditanya, oh, dia tidak memberikan alasan. Siapa? Abul Hasan Ibnu Ghalbun. Walam yaltafitu
mereka tidak menoleh, tidak nengok gitu. Walam yaltafitu, mereka tidak menoleh ilaiha, kepadanya, kepada cara itu, kepada cara tadi, cara apa namanya, cara ibdal tadi, ya. Fahaqqaqu, mereka membaca tahqiq al-hamzah, yaitu hamzah lisusi, bagi susi fi hadhil kalimati, pada kalimat ini. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa lafaz barikum yang terdapat di dalam dua tempat surat Al-Baqarah, ayat berapa? Ayat 54. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 54 di situ tertulis kalimat fataba alaikum. Apa tadi? Enggak, sebelum ayat itu. Sebelumnya. Hafid mana? Hafid. Qala Musa liqaumihi innallaha innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 54. As-Susi membaca dengan sukun hamzah. Sukun hamzah. Jadi hamzah, sebagian besar imam 7 itu membaca dengan kasroh hamzahnya, bariikum. Kalau dia dengan sukun susi itu, bariikum. Tapi ada riwayat Abu Hasan Tahir Ibnu Ghalbun yang mengatakan bahwa As-Susi mengibdalkan hamzah lafaz bariikum dengan barikum. Namun ternyata setelah diteliti oleh para ulama ahli qiraat mengatakan bahwa riwayat tersebut tidak benar, tidak usah dipakai karena mereka tidak memberikan alasan. Jadi kalau gitu gimana? Yang benar bahwa As-Susi tidak mengibdalkan, alias As-Susi membaca tahqiq hamzah pada lafaz barikum. Jadi As-Susi tidak mengibdalkan, ya, tidak membaca, tidak mengibdalkan, maksudnya tidak membaca barikum, tetapi membaca apa? Membaca tahqiq. Sukun apa? Sukun hamzah. Barikum hamzahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah selesai ya. Tinggal nanti apa namanya, pembahasan berikutnya adalah tentang pengecualian daripada susi itu masih ada, yaitu pada lafaz apa tadi, pengecualian bagi waras tadi nanti nih, wal wawalahu fi bi'rin wa fi bi'sa wa syubub. Nah, nanti itu yang ditanyakan oleh Abdul Muiz ya dan Bukhari itu tentang lafaz bi'run, bi'sa. Nah, itu nanti insyaallah minggu depan akan kita jelaskan penjelasan tersebut, lafaz bi'run, bi'sa dan sebagainya ya. Itu akan dijelaskan pada bait-bait yang akan datang insyaallah. Itu pengecualian bagi As-Susi. Jadi kalau kita ada berapa tuh? Ada 6. Dan itu harus dihafal. Karena kalau tidak dihafal, nanti kita akan sulit. Dan itu udah jelas diterangkan dalam kaidah usuliyah. Nanti setelah lafaz bait 22223 tentang kalimat bisa, kalimat bikrun, ya, dzibun di sini. Setelah itu selesai, ya, nanti juga lafaz apa namanya? Lafaz li Allah, lafaz apa namanya tadi? Ya, lafaz li Allah tadi nanti insyaallah akan di ya'lidkum tadi juga sama, li Allah, an-nasi dan sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari. Setelah itu selesai baru kita belajar tentang bab naqal harakatil hamzati ila sakini qabla. Artinya nanti baru belajar naqal. Nah, insyaallah. Berarti kalau itu udah selesai, itu ada hamzah dalam dua hamzah dalam hamzah dalam dua kalimat, ada yang hamzah dalam satu kalimat. Dan ini kita belajar tentang hamzah mufrad ya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca tentang tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Halaman berapa? 116. Masalah apa ya? Oh, iqlab. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan, yang ketiga adalah al-iqlab. Iqlab, ta'rifnya. Al-iqlabu, iqlab
Lugatan secara arti bahasa, ta'wilus syai'i, memalingkan sesuatu an wajhihi, dari wajahnya. Jadi kalau dipalingkan itu, misalnya orang berpaling kan berarti memalingkan sesuatu dari wajahnya, itu arti bahasa, artinya iqlab. Bi ayyu ja'alal batnu dhahran, yaitu dengan menjadikan al-batnu, ya, batin menjadi zahir. Wa dhahru, dan zahir batnan menjadi batin. Yang di dalam jadi di luar, yang di luar jadi dalam. Itu namanya dibalik. Ya, itu arti bahasa. Wastilahan, menurut arti istilah, ja'lu harfin, menjadikan huruf makanan akhar, ke tempat huruf yang lain. Jadi menjadikan huruf tersebut ke tempat huruf yang lain, ma'a mura'atil gunnati, bersama memelihara gunnah. Jadi huruf tersebut ditaruh di huruf yang lain, tapi tetap memelihara gunnah. Ya, gunnahnya tetap dipelihara. Wal ikhfa'u, dan di sini dikatakan wal ikhfa'u fil harfil awal, dan samar pada huruf awalnya. Jadi kalau nun mati atau tanwin, maka itu yang disamarkan, huruf awalnya. Wal muradu bil harfil awwali huna, dan dimaksud dengan huruf awal di sini an-nunus sakinatu awit tanwinu, itu nun sukun dan atau tanwin al-munqalabaini, yang dua-duanya itu dibalik, miman menjadi mim. Jadi gini, nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba. Huruf iqlab berapa hurufnya? 1. Ba. Ini nun sukun dan tanwin dibalik menjadi bunyi mim. Paham nggak? Jadi bunyi mim. Itu secara arti istilah. Walahu harfun wahidun, dan baginya ada satu huruf, yaitu wahwa al-ba'u, ba. Jadi huruf iqlab cuma satu, yaitu ba hurufnya. Fa in waqa'at ba'da nunis sakinati, dan jikalau terletak ba'da nunis sakinati, sesudah nun sukun, fi kalimatin, pada satu kalimat, au kalimataini, atau dua kalimat. Kalau memang terjadi sesudah nun sukun, ya, dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat, au ba'da tanwin, atau sesudah tanwin, ya, atau nunin syabihatin bitanwin, atau nun yang menyerupai dengan tanwin. Fi nahwi, contohnya lanas fa'am bin nasiyah faqat. Nah, perhatikan situ. Setelah tanwin kan, tanwin itu lanas fa'an, ya kan? Kemudian disitu bertemu dengan huruf ba, ya, itu disebut dengan au ba'da tanwin au nunin syabihatin, atau nun yang menyerupai bitanwin dengan tanwin. Karena itu sama tuh, lanas fa'an bin nasiyah. Nah, wajaba qalbuha, maka wajib qalbuha, mengiklabkannya atau membalikannya, miman menjadi mim. Wasummiya lidzalika, dan dinamakan yang demikian itu iqlaban, dinamakan iqlab hukumnya. Lanas fa'am bin nasiyah, lanas fa'am bin nasiyah, itu dibalik jadi mim. Nah, lalu bagaimana suwaru bentuknya? Lahu thalathu suwarin, ada 3 bentuk iqlab itu. Wahiyah, yaitu pertama, al-ba'u ma'an nunis sakinah, ba bersama nun sukun. Ba bersama nun sukun fi kalimatin, dalam satu kalimat, mithlu ambihum, pada 2 kalimat, wa fi kalimataini, dan pada 2 kalimat. Contohnya apa? Min ba'di. Wa ba'da tanwini, dan sesudah tanwin, apa? Zaujin bahij. Bagaimana kaifiyatu? Caranya bagaimana? Nah, di sini tahaqqaq, terjadi di situ, di kalimat-kalimat ambihum min ba'di zaujin bahij, itu di situ terjadi bi umuri salasatin, dengan 3 perkara. Di situ akan terjadi 3 perkara. Yang pertama, qalbun nunis sakinati, maka membalik nun sukun awit tanwini atau tanwin miman menjadi mim. Jadi dibaca bagaimana? Contohnya bacanya ambihum, yang pertama, mim ba'di zaujin bahij. Itu cara pertama. Jadi ada yang membaca dengan murni mim, ya, dengan murni mim. Biasa tuh anak-anak kita dulu kita ngajarin kan,
Mim ba'di awalnya dulu kan. Kita ngajarin begitu. Karena memang di sini ada sumbernya. Kalau Abah Kiai Haji Muhsin Salim, dia cara kedua di sini, yaitu apa? Ikhfaul mim fil ba. Menyamarkan bunyi mim pada ba. Itu terjadi pada lafaz tadi, lanas fa'am bin nasiyah. Di situ ikhfa. Jadi mim di situ ya, mimnya tadi disamarkan ke dalam huruf ba. Ya. Jadi di situ lanas fa'am disamarkan. Bagaimana? Lanas fa'am. Nah, samar dia. Kalau dia murni lanas fa'am. Nah, murni dia dengan mim. Tapi di sini samar dulu dia, samar. Lanas fa'am. Jangan bicara tentang gunanya dulu. Pokoknya samar. Bunyinya gimana? Yaitu lanas fa'am. Bukan ba. Kalau ba kan lanas fa'ab, ya kan? Kalau ini enggak, samar. Yang kedua al-gunnatu, nah disertai gunnah di situ. Ma'adzalika ikhfa, bersama ikhfa. Itu yang oleh kaidah mengatakan mimam bi gunnatin ma'al ikhfa. Mim disertai gunnah. Mim gunnah, mim karena ada gunnahnya. Lanas fa'an. Itu ada gunnah di sini. Kemudian bi gunnah, ma'al gunnah. Mimam bi gunnatin ma'al ikhfa, bersama samar. Berarti lanas fa'an samar di situ, ma'al ikhfa. Mimam bi gunnatin ma'al ikhfa. Nah, berarti kalau begitu ada dua di sini. Dua bentuk. Ada yang murni pakai mim. Contoh, mim ba'di. Nah, saya berguru. Saya tanya sama guru saya, Kiai Haji Sakho. Saya bilang waktu jadi mahasiswa dulu, saya tanya, Kiai itu gimana tentang bunyi yang dibunyikan dalam ikhfa? Dia katakan ada dua qaul. Ada yang menyatakan benar, ternyata kita ketemu di kitab ini di Al-Furqan, ya kita ketemu. Dibilang ada dua. Pertama, ada golongan orang yang membaca dengan murni, membalikkan itu dengan mim ba'di. Jadi kalau ada orang baca misalnya baca seperti itu, jangan disalahkan karena memang ada alasan qaulnya. Yang kedua yaitu dengan ikhfaul mim fil ba, ya, ma'al gunnah tadi tentunya, ya, al gunnah ma'adzalika ikhfa. Jadi di situ yang kedua seperti min ba'di anbihum lanasfa'an zaujin bagi. Nah, terus kita pakai yang mana? Gitu loh. Kalau kita mengacu ke Syekh Khalil Al-Khusari, ya, dan Abah dari guru saya, gurunya dari guru saya Syekh Abdul Qadir Abdul Azim, dan dari gurunya ke gurunya lagi dan seterusnya, itu sanadnya dengan memakai cara kedua, yaitu dengan mimam bi gunnatin ma'al ikhfa, yaitu ikhfaul mim bil ba al gunnatu ma'adzalikal ikhfa. Jadi kalau gitu gimana bacanya? Min ba'di. Gitu ya. Boleh. Ini kan ada dua cara di sini. Jadi kalau ada baca min ba'di, jangan disalahkan karena itu ada alasannya. Tapi lebih di sini dikatakan kenapa? Ada apa? Apa pertanyaannya? Apa bin? Jabit apa? Ya, biasanya kedua. Biasanya kita min danas fa'an gitu. Ya kan? Nah, bagaimana ketika orang langsung membalikkannya itu? Wajib qalbuha miman. Wajib membalikannya dengan mim. Maka tidak salah karena di sini ada yang membaca seperti itu. Qala Ibnul Jazari fi Nashr, berkata Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, fala farqa hina idin fil lafzi baina amburika, tidak ada perbedaan seketika itu fil lafzi pada lafaz baina antara amburika wa baina ya'tasim billah,
Pada lafaz amburika, amburika, dan pada lafaz ya'tasim billah, itu nggak ada perbedaan. Seketika dibaca itu nggak ada perbedaan. Kenapa nggak ada perbedaan? Karena di situ dikatakan nun ketemu ba, mim ketemu ba, sama-sama. Pertama ikhfa, yang kedua ikhfa. Amburika pertama iklab. Sedangkan yang kedua ya'tasim billah namanya ikhfa syafawi. Itu kata dia, kata Ibnu Jazari dalam kitab An-Nasyr, nggak ada perbedaan pada lafaz dua itu. Illa kecuali annahu bahwasanya lam yakhtalif, tidak berbeda fi ikhfa'il mimil maklubati, pada pensamaran mim yang dibalik, ya, mim yang dibalik indal ba'i, ketika ketemu dengan ba. Perhatikan di situ. Kan nggak ada bedanya nih. Di situ nggak ada perbedaan ketika membunyikan ikhfa mim al maqlubati indal ba. Contoh, ya'tasim billah. Apa bedanya dengan amburika? Sama kan? Sama. Maka di sini dikatakan tidak ada perbedaan. Ini yang kita maksud di sini adalah tentang mim ikhfa syafawi ini. Kalau iklab kan udah jelas tadi tuh. Amburika min ba'di. Jelas kan? Itu kalau kaul yang kedua. Kalau kaul yang pertama, amburika min ba'di, gitu kan? Nah, berarti di situ antara dua tadi, tapi masalahnya bagaimana dengan ya'tasim billah? Sama, ya'tasim billah dengan amburika pada hakikatnya tidak ada perbedaan di situ. Fala farqa hina idzin fil lafzi amburika ya'tasim billah. Tidak ada perbedaan. Wala fi idharil gunnati, juga tidak ada perbedaan dalam apa? Dalam penampakan gunnah. Ada nggak perbedaan antara amburika? Oh, ada gunanya kan? Kalau nggak ada gunanya nggak bisa dong. Harus ada gunanya di situ. Di samping samar, tapi juga ada guna. Ada gunanya. Nggak ada perbedaan. Fi idharil guna, pada penampakan guna, fi dzalika, pada kalimat itu dua-duanya. Bi khilafil mim sakinah, dengan perbedaan mim sukun. Ya, nggak ada di situ. Nggak ada perbedaan penampakan guna dengan penampakan dengan perbedaan mim sukun, pun sama. Ya'tasim billah sama, ada gunanya juga. Ya'tasim billah dengan amburika, kan nggak ada perbedaan. Sama di situ. Tidak ada perbedaan penampakan gunanya, nggak ada perbedaan. Dia juga ada gunanya. Ya'tasim billah, amburika juga ada gunanya, paham nggak? Yakni annahu waqa'a, yaitu bahwasanya waqa'a, terjadi ikhtilafu, yang terjadi apa? Ikhtilafu fi ikhfaiha, bahwasanya terjadi perbedaan pada ikhfa'nya. Di situ terjadi perbedaan pada ikhfa'nya. Ma'idhari gunnatiha, bersama penampakan gunnahnya. Pada habal jumhur, maka berpendapat al-jumhur ila dzalika, pada yang demikian itu. Maksudnya gini, kalau jumhur mengatakan ada perbedaan antara dua kalimat itu. Kalau, perhatikan, kalau ikhfa ya, ya'tasim billah, langsung mimnya tasim, karena mim ketemu ba, dia sama-sama apa? Sama-sama huruf bibir. Jadi aktivitasnya tidak terlalu banyak, langsung, karena dia satu makhraj dengan ba, sama-sama bibir, ya'tasim, langsung. Ya'tasim billah. Perhatikan dengan amburika. Kalau amburika, nunnya tadi, nun kan makhrajnya apa? Mesti dibalik ke mim. Enggak? Mesti dibalik ke mim. Kenapa? Karena di situ nun mati ketemu ba, maka di situ dibalik jadi mim. Coba kalau dengan nun aja ketemu ba, anburika, bisa guna di situ, bisa idhar di situ. Makanya dibalik dulu, anburika. Coba baca min ba'di, gimana coba? Kalau nggak pakai mim, bagaimana?
min ba'di. Enak bacanya. Nah, kagak enak. Maka dibalik dulu menjadi mim. Mim tuh. Di situ. Itu menurut pendapat jumhur. Wa dhahabal ba'du, sebagian ulama tajwid mengatakan ila idhariha, menampakkannya bersama ikhfa gunnatiha, bersama menyamarkan gunnahnya, kama saya sebagaimana sudah dijelaskan. Jadi kalau sebagian mengatakan oh nggak ada perbedaan, sama aja. Gitu. Ya mau amburika kek, mau ya'tasim billah, sama-sama semuanya dengan apa? Dengan ikhfa bersama gunnah. Miman bigunnatin ma'al ikhfa. Oke, wallahu a'lam. Sekarang sababul iqlab. Apa sebabnya terjadi iqlab? Insyaallah minggu yang akan datang kita. Karena kalau jeli baca semua nanti ini banyak banget. Nantilah prakteknya ini nanti enggak kerja. Baik, kita lanjutkan dengan praktek. Siapa yang baca? Hari ini ada 8 orang yang baca. Silakan, monggo.